Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kami akan membahas klasifikasi kematangan buah stroberi berdasarkan ekstraksi fitur warna menggunakan metode support vector machine, yang mana tugas video ini akan menjadi salah satu syarat untuk memenuhi tugas final kami, yaitu mata kuliah pengenalan pola. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Helga Weda dengan NIM akhir 002. Adapun teman kelompok saya. Saya Siska Sudirman dengan akhiran NIM 20. Saya Rizky dengan akhiran NIM 34. Saya akan membaca yang pertama yaitu abstrak. Abstrak dalam paper kami ini, penelitian ini mengembangkan sistem klasifikasi tingkat kematangan stroberi yang menggunakan pengelolaan citra digital dan algoritma support vector machine. Tujuannya yaitu untuk menggantikan metode manual yang kurang akurat dan tidak konsisten. Citra stroberi ini diproses melalui segmentasi Cummins di ruang warna LAB dan ekstraksi fitur warna dari kanal RGB dan LAB. Sebanyak 18 fitur yang mana diekstraksi dari setiap citra yang digunakan sebagai input model klasifikasi SVM dengan kanal RBF. Hasil pengujian ini menunjukkan akurasi, presisi recall, dan F1 score yang mencapai 100%, yang membuktikan bahwa fitur warna sangat efektif untuk klasifikasi kematangan sistem ini yang berpotensi diterapkan dalam pertanian yang cerdas secara praktis. Adapun pendahuluan kami yaitu stroberi merupakan komoditas pertanian dengan peminatan yang paling tinggi, baik dalam bentuk segar maupun olahan. Namun, kontribusi Indonesia dalam pasar global masih rendah akibat kualitas buah yang belum optimal dan seleksi kematangan yang masih manual. Klasifikasi ini secara visual bersifat subjektif, yang tidak konsisten dan kurang efisien, terutama saat menangani jumlah yang besar. Untuk itu, diperlukan sistem otomatis yang lebih akurat dan konsisten. Dengan adanya pengolahan citra digital yang dikombinasikan dengan machine learning, memungkinkan analisis tingkat kematangan berdasarkan perubahan warna fitur. Fitur warna seperti HSV dapat mencerminkan kandungan pigmen selama pematangan. Adapun berbagai penelitian yang sebelumnya membuktikan bahwa metode ini mampu meningkatkan akurasi eh, klasifikasi buah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengembangkan sistem klasifikasi kematangan stroberi menjadi dua kelas, yaitu ada matang dan mentah, yang menggunakan pengolahan citra digital dengan algoritma SVM. Proses ini mencakup preprocessing, segmentasi yang menggunakan Cummins dalam ruang warna LAB. Kemudian ada ekstraksi fitur warna dari RGB dan LAB, serta klasifikasi dengan SVM kernel RBF. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan sistem klasifikasi kematangan stroberi yang akurat, konsisten, dan dapat diterapkan di bidang pertanian cerdas. Baik, metodenya akan dilanjut oleh teman kelompok saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, yang kedua itu metode penelitian. Penelitian ini menerapkan pendekatan klasifikasi citra untuk mengidentifikasi tingkat kematangan buah stroberi menggunakan algoritma SVM. Prosesnya itu terdiri dari 5. Yang pertama itu pengumpulan data. Data diperoleh dari dataset publik di situs Kaggle terdiri dari 200 citra stroberi berkualitas tinggi. Dataset dibagi menjadi dua, 140 citra untuk penelitian, 70, 70 matang, dan 70 mentah. 60 citra untuk pengujian, 30 matang, 30 mentah. Yang kedua itu pre-processing. Tahap awal ini bertujuan menyiapkan citra agar lebih mudah diproses. Ukuran citra diubah menjadi 256 kali 256 piksel agar seragam. Terus diterapkan gamma correction untuk mencerahkan gambar dan memperjelas perbedaan visual antara stroberi matang dan mentah. Yang ketiga, Gaussian filter digunakan untuk mengurangi noise dan menghaluskan citra. Yang ketiga itu segmentasi. Citra dikonversi ke ruang warna LAB
Lalu dipisahkan menggunakan K-means clustering dengan 2 cluster. Cluster dengan tingkat kecerahan L lebih rendah dianggap sebagai objek strawberry. Hasilnya adalah max binary yang memisahkan stroberi dari latar belakang secara akurat. Yang keempat itu ekstraksi fitur warna. Dari area objek stroberi diekstraksi fitur dari 6 kanal warna atau RGB dan LAB. Untuk setiap kanal dihitung 3 parameter statistik. Yang pertama, mean atau rata-rata. Yang kedua, standard deviation atau simpangan baku. Yang ketiga, skewness atau kemencengan distribusi. Total ada 18 fitur warna dari tiap citra yang digunakan sebagai masukan untuk model klasifikasi. Yang terakhir itu implementasi model SVM. Model SVM dengan radial basis function kernel digunakan untuk klasifikasi data fitur yang telah diekstrak, dinormalisasi, lalu dilatih menggunakan data latih yang sudah berlabel atau matang dan mentah. Setelah pelatihan, model digunakan untuk menguji data baru dan menghasilkan klasifikasi tingkat kematangan secara otomatis. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pengujian dilakukan pada 60 citra uji, terdiri dari 30 stroberi matang dan 30 stroberi mentah. Model SVM yang telah dilatih berhasil mengklasifikasi seluruh data uji dengan benar, menghasilkan akurasinya itu 100%, presisinya itu 100%, recall-nya 100%, dan F1 score 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan sangat tinggi dalam membedakan stroberi matang dan mentah. Berdasarkan fitur warna yang diekstraksi dari kanal RGB dan LAB, keberhasilan ini tidak hanya dipengaruhi oleh algoritma SVM, tetapi juga didukung oleh tahapan sebelumnya, yaitu pre-processing, segmentasi akurat, serta ekstraksi fitur warna statistik. Eh, Dengan pendekatan ini, sistem mampu mengenali pola warna khas dari stroberi matang maupun secara mentah, secara konsisten. Secara keseluruhan, sistem ini dikembangkan terbukti efektif dan akurat, serta berpotensi diterapkan dalam sistem klasifikasi otomatis di bidang pertanian, khususnya untuk meningkatkan efisiensi panen dan kualitas produk. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Liski. Baik, untuk kesimpulan dan saran, penelitian ini berhasil mengembangkan sistem klasifikasi tingkat kematangan buah stroberi dengan menggunakan ekstraksi fitur warna dan metode super vector machine yang menunjukkan performa sangat baik dengan akurasi mencapai 100%, disusul dengan presisi recall dan F1 score yaitu juga 100%. Hasil ini membuktikan bahwa fitur warna dari kanal RGB dan LAB yang diproses melalui segmentasi K-means dan preprocessing citra itu sangat efektif untuk membedakan stroberi matang dan mentah secara otomatis. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan dapat menjadi solusi praktis dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi klasifikasi kematangan stroberi di bidang pertanian maupun bidang teknik informatika. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kategori klasifikasi tingkat kematangan stroberi menjadi lebih dari 2 kelas untuk mendapatkan detail yang lebih spesifik. Selain itu, penggunaan dataset yang lebih besar dan beragam serta pengujian metode machine learning lain seperti CNN dapat dilakukan untuk membandingkan kinerja model dan meningkatkan akurasi serta robustness sistem. Integrasi sistem ini dalam aplikasi pertanian berbasis IoT juga dapat menjadi langkah pengembangan praktis berikutnya. Baik, langsung saja pada tahap training di sini pertama-tama dilakukan pembacaan dataset terlebih dahulu. Selanjutnya
dilakukannya penyimpanan fitur, di mana di sini ada total 18 fitur yang akan disimpan. Selanjutnya itu ada tahap preprocessing, di mana pertama-tama dilakukannya dulu pembacaan citra, lalu citra tersebut di resize ke ukuran 256 kali 256 piksel agar seragam. Selanjutnya dilakukan gamma correction yang nilainya itu 1,5 untuk meningkatkan kecerahan atau membuat gambar citra lebih terang. Selanjutnya ada Gaussian filter atau Gaussian blur dengan nilai sigma 2 digunakan untuk mengurangi noise pada citra. Selanjutnya ada konversi LAB dan segmentasi K-means. Ini digunakan agar proses segmentasinya atau hasil segmentasinya itu lebih detail untuk pemisahan objek dan latar belakangnya. Selanjutnya itu penentuan klaster objek, di mana hanya objek dari stroberi saja yang diambil nilainya, dan kemudian dilakukannya ekstraksi fitur RGB dan ekstraksi fitur LAB. Selanjutnya itu dilakukan penggabungan semua fitur yang totalnya itu tadi 18 fitur. Kemudian di sini ada pelabelan atau penentuan kelas, di mana pada gambar pertama hingga 70 itu berarti matang, dan yang sisanya itu mentah. Visualisasi yang ini untuk hasil atau gambaran dari figur nanti yang akan saya tampilkan. Selanjutnya setelah diekstraksi atau ekstraksi warna tadi dan dilakukan penggabungan total 18 itu dilakukan pelatihan SVM Subvector Machine dengan kernel RBF. Lalu hasil evaluasi, di mana di sini digunakan untuk akurasinya, presisinya, recall, dan F1 score-nya, sehingga di saat di run itu menghasilkan seperti ini. Di sini ada citra asli, selanjutnya ada gamma correction, Gaussian blur, hasil segmentasinya, matang dan mentah. Lalu hasil akurasi pelatihannya di sini ada 100%, presisi matang dan mentahnya itu juga 100%, nilainya 1 berarti itu 100%, recall, F1 score-nya juga sama. Lalu semua proses tadi disimpan ke dalam model ini. Selanjutnya ada pada tahap testing, dilakukan yang pertama itu load model yang sudah disimpan tadi hasil pelatihannya. Selanjutnya itu sama seperti yang pertama, dilakukan load dataset untuk data set uji, inisialisasi fitur sebanyak 18 fitur, tahap preprocessingnya juga masih sama, hingga penentuan klaster objek utamanya sama seperti pada training. Lalu di sini dilakukan PM. Prediksinya selanjutnya dilakukan evaluasi hasil, yaitu ada akurasinya, lalu conversion mate-nya, precision, recall, dan F1 score. Ini untuk menampilkan tabel dari hasilnya. Bila akan tampil di sini. Tampil ini ada conversion matrix.
matangnya itu benar ada 30. Totalnya ada 60. Itu total pada kelas matang precision juga pada kelas mentah. Tabel hasil prediksi di kelas aslinya itu matang, hasil prediksi sesuai dengan dan kelas aslinya 60. Klasifikasi teridentifikasi secara akurat. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil implementasi dari klasifikasi kematangan dari buah stroberi menggunakan metode SPM. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.